Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hei anak muda, kalian ingin kan Indonesia merdeka? Ya tentulah Pak, kita ingin Indonesia merdeka. Tapi apa cara kalian untuk bisa membuat Indonesia merdeka? Kalau menurut saya Pak, kita harus segera mengambil alih kosongan kekuasaan ini untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Wah, tapi itu sangat berbahaya. Kami harus berbicara dulu dengan PPKI. Wah, terlalu lama Pak. PPKI itu tidak berhak atas kemerdekaan kita. Ya sudahlah, kami akan melakukan tindakan sendiri secepatnya untuk mendesak Soekarno-Hatta. Ya sudah, terserah kalian. Kami hanya ingin tidak banyak lagi pertumpahan darah yang terjadi. Lalu ada perseteruan dua golongan. Yang pertama ada golongan muda dan golongan tua. Yang pertama, golongan muda mendesak proklamasi segera dilakukan. Lalu melihat kekosongan kekuasaan pasca Jepang sebagai peluang emas. Yang ketiga, menolak menunggu persetujuan dari PPKI. Yang kedua ada golongan tua. Yang pertama, bersikap hati-hati dan ingin langkah yang terstruktur. Yang kedua, menghendaki perundingan terlebih dahulu dengan PPKI. Yang terakhir, kekhawatiran proklamasi tanpa pengakuan internasional akan menimbulkan masalah. Jadi tempat terjadinya adalah di Rengas Dengklok, Karawang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia, pukul 3 subuh atau 3 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, jadi Soekarno dan Hatta diculik pada pukul 3 dini hari tanggal 16 Agustus 1945 dan kemudian dibawa ke Rengas Dengklok untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dipilihlah di rumah milik Zhao Qisong, seorang petani keturunan Tionghoa. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pengasingan karena jaraknya yang cukup jauh dari ibu kota Jakarta. Di sini tokoh yang terlibat digolongkan menjadi dua, yaitu golongan tua dan golongan muda. Untuk golongan tua ada IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Mereka ingin kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan PPKI agar tidak memicu konflik. Ada juga Mr. Ahmad Subarjo. Ia berperan sebagai mediator antara golongan tua dan golongan muda. Ia menenangkan golongan muda dan menjamin proklamasi akan dilaksanakan segera. Tokoh lain adalah Mohyamin, Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh anggota PPKI lainnya. Yang kedua adalah golongan muda. Tokoh pentingnya adalah Sultan Syahrir.
Ia menyadari kekalahan Jepang dan mendorong kemerdekaan segera. Ia menolak keterlibatan PPKI karena dianggap PPKI adalah buatan Jepang. Yang kedua adalah Wekana dan Sukarni. Mereka memiliki peran yang sama, yaitu mendatangi rumah Soekarno pada tanggal 15 Agustus malam untuk mendesak proklamasi. Mereka juga ikut menculik Soekarno, Hatta, ke Rengas Dengklok. Yang ketiga, Khairul Saleh. Fotonya di sebelah kiri ya. Ia terlibat aktif dalam rencana penculikan ke Rengas Dengklok. Yang keempat adalah BM Diah dan Adam Malik. Mereka ikut menyebarkan berita proklamasi ke media dan masyarakat. Yang terakhir, tokoh penting adalah Sayuti Milik. Ia tugasnya mengetik teks proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, tokoh lainnya ada Atmijin Pane dan juga Sudiro. Kronologi peristiwa perbedaan pendapat proklamasi. Jadi yang pertama itu ada pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yaitu kekalahan Jepang dalam berhadapan dengan Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu yang kedua ada pertemuan golongan muda dan tua, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945. Lalu yang berikutnya ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Lalu yang berikutnya ada peristiwa negosiasi di Jakarta. Lalu selanjutnya setelah negosiasi dilanjutkan dengan perumusan naskah proklamasi tanggal 16 dan 17 Agustus dini hari. Lalu yang terakhir yaitu proklamasi kemerdekaan itu sendiri tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Lalu dampak peristiwa dari perbedaan pendapat proklamasi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, menunjukkan dinamika dan semangat nasionalisme dari berbagai kelompok baik tua maupun muda. Lalu mempercepat kesadaran pentingnya kemerdekaan tanpa campur tangan asing, terutama Jepang. Munculnya kompromi politik antara generasi muda dan tua yang menjadi pelajaran penting dalam perjuangan nasional. Lalu proklamasi tetap terlaksana secara sah dan damai. Lalu dampak negatifnya yaitu yang pertama, terjadi ketegangan antar kelompok. Lalu resiko keamanan terhadap tokoh penting ya seperti Soekarno Hatta ya yang dilakukan penculikan ke Rengas Dengklok. Lalu yang terakhir dampak negatifnya yaitu ketergantungan pada fasilitas Jepang yang sedikit menimbulkan kontroversi.